Halo semua, balik lagi bareng gue Adit di Premise Story, premise.id. Dalam konten kali ini seperti biasa kita akan ngebahas berbagai macam cerita, baik itu berasal dari cerita sejarah ataupun konspirasi juga bisa, propaganda gitu kan. Jadi banyak sebenarnya yang telah kita pelajarin pada sebelum-sebelumnya itu mungkin ada yang tidak sesuai dengan fakta dan realita yang baru ditemukan beberapa waktu terakhir ini. Nah, untuk hari ini kita akan coba sedikit mengulik mengenai cerita sejarah terjadinya peperangan di Pearl Harbor atau penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah atau kekaisaran Jepang terhadap Amerika di Hawaii. 7 Desember 1941, Jepang memutuskan untuk menyerang Amerika Serikat, terutama di pangkalan mereka di Pasifik, yaitu di Pearl Harbor, Hawaii. Kejadian itu menyebabkan tewasnya 2.400-an warga Amerika Serikat dan sisanya mengalami luka-luka. Kejadian yang sangat membuat malu wajah Amerika di mata internasional. Tentunya membuat Kongres Amerika marah dan memutuskan untuk ikut Perang Dunia Kedua. Penasaran seperti apa kisah dari penyerangan Pearl Harbor yang dilakukan oleh Kekaisaran Jepang ini? Kita akan mulai, tapi sebelumnya kita bumper dulu. Seperti yang gue bahas sebelumnya, penyerangan ini membuat malu pemerintahan Amerika Serikat. Kongres yang sebelumnya sepakat untuk tidak ikut perang menyatakan untuk ikut perang dalam akibat dari kejadian ini. Awalnya warga Amerika Serikat menolak perang dan ingin hidup damai karena mereka menganggap perang merupakan sesuatu yang hanya menyebabkan kesia-siaan. Penyerangan Jepang kepada Amerika Serikat membuat Amerika Serikat akhirnya memutuskan ikut berperang. Ribuan warga Amerika Serikat kemudian mendaftar untuk ikut angkatan bersenjata. AS bergabung bersama sekutu dan terlibat Perang Dunia Kedua. Tapi pertanyaannya nih, kenapa Jepang itu memutuskan untuk menyerang Amerika Serikat, terutama di Pearl Harbor? Nah, ini menarik untuk dibahas nih, karena sebagaimana yang kita tahu, Amerika Serikat merupakan negara yang sangat besar. Amerika Serikat juga salah satu pemenang di Perang Dunia Pertama. Tapi kenapa ya Jepang malah memutuskan untuk menyerang Amerika Serikat di Pearl Harbor? Faktanya, Amerika Serikat telah mendirikan armada Pasifik yang ditempatkan di Pearl Harbor sejak 1940. Tujuan utama dari penyerangan yang dilakukan oleh Jepang adalah mereka takut bahwa Amerika Serikat ini akan mengganggu kekaisaran Jepang di Pasifik. Nah, sebagaimana yang kita pahami dengan melihat peta ya. Jadi sebenarnya kan Jepang itu berada di sisi barat dan Hawaii, yaitu di mana lokasinya armada Amerika Serikat di Pasifik ini itu ada di wilayah timur. Itu yang ditakutkan Jepang ketika mereka melakukan invasi ke selatan, terutama ke wilayah yang mengarah ke Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Australia, akan terganggu oleh armada Amerika Serikat di Pasifik. Makanya Kekaisaran Jepang saat itu memutuskan untuk mereka harus menghentikan langkah Amerika di Pasifik dan jangan sampai mengganggu Kekaisaran Jepang. Selain itu juga, salah satu faktornya adalah keterlibatan Amerika Serikat yang mendukung Cina, yang pada saat itu Cina dengan Amerika Serikat agak cukup akrab dan membuat Kekaisaran Jepang menjadi khawatir. Jepang yang ingin menguasai Asia sendirian haruslah pertama-tama itu menyeberangin dulu lautan, kemudian mereka sampai ke Filipina dan masuklah ke Indonesia. Tapi
Di Filipina itu sudah ada pasukan tentara persemakmuran dan juga didukung oleh kekuatan armada Pasifik Amerika. Makanya mereka memutuskan untuk berinisiatif mengambil tindakan menyerang Amerika Serikat di Pasifik. Seperti yang gue bahas sebelumnya, hal ini akibat dari kekhawatiran Jepang bahwa Amerika akan segera menyerang Jepang. Kaisar Hirohito, sang penguasa, menurunkan pasukan untuk menyerang terlebih dahulu. Chuichi Nagumo yang berada di bawah Isoroku Yamamoto berbeda pandangan terhadap serangan ini. Ia menganggap serangan tersebut tidak akan berdampak apa-apa pada Amerika Serikat. Namun, Kaisar Hirohito itu lebih mendengarkan apa kata Yamamoto, yang mana keputusannya adalah untuk menyerang Pearl Harbor. Serdadu Jepang berangkat dari Teluk Hitokapu, Kepulauan Kuril pada 26 November 1941 dengan membawa perlengkapan perang antara lain 6 buah kapal induk, 2 buah kapal tempur, 2 kapal penjelajah berat maksud gue, sebuah kapal penjelajah ringan dan 9 kapal perusak serta 8 unit tanker berangkat menuju Pearl Harbor. Admiral Madya Chuichi Nagumo memimpin armada berjalan sejauh 440 km tanpa hubungan radio karena mereka ingin berjalan dengan keadaan senyap tanpa diketahui banyak pihak. Makanya saat itu diputuskan untuk tidak menggunakan komunikasi radio yang terhubung kemanapun karena dikhawatirkan frekuensi radio mereka akan terbaca oleh Amerika Serikat. Kejadian itu berawal dari pesawat pembom Jepang pertama di Pearl Harbor yang tiba pada pukul 7:55 di pagi hari. Itu bagian pertama dari gelombang serangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Jepang terhadap armada Pasifik Amerika Serikat. Gelombang pertama itu membawa sekitar 200-an pesawat tempur yang membombardir habis Pearl Harbor saat itu. Sebetulnya Jepang itu harus menyerang Amerika atau menyerang Pearl Harbor itu sebanyak 3 gelombang, tapi hanya 2 gelombang yang diluncurkan dan gelombang ketiga tidak jadi. Pearl Harbor diserang oleh 300-an pesawat tempur Jepang, baik pengebom dan pesawat torpedo yang diluncurkan dari 6 kapal induk Jepang. Saat itu 188 pesawat, 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, 1 kapal anti pesawat, serta 1 kapal penyapu ranjau hancur. Saat itu sebenarnya Amerika berusaha untuk melawan, tapi serangan yang begitu mendadak dari Jepang ini menghancurkan berbagai macam perlengkapan dan juga semua perlengkapan tempur milik Amerika Serikat. Setidaknya sejarah mencatat hanya 6 dari ratusan pesawat Amerika yang berhasil terbang. Dan seperti yang lo tebak, 6 ini juga disayurin bos sama pasukan-pasukan dan juga pesawat Jepang yang berjumlah ratusan saat itu. Hanya dalam kurun waktu kurang dari setengah jam, Jepang berhasil memporak-porandakan Pearl Harbor. Sebetulnya serangan itu cukup menghancurkan kekuatan militer AS. Tapi untungnya ada 3 kapal induk Amerika Serikat yang selamat. 3 kapal induk itu selamat setelah sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya kapal induk ini berlayar ke lautan dan tidak berada di pangkalan. 3 kapal induk ini yang selanjutnya akan merubah keadaan dan membalikkan hegemoni Jepang menjadi sebuah kehancuran. Jerman dan Italia menghormati Jepang. Mereka menganggap Jepang telah menunjukkan kekuatannya dan mengagetkan dunia dengan dapat menghancurkan pangkalan laut salah satunya yang terbesar milik Amerika Serikat di Pearl Harbor. Kemudian mereka menyatakan sikap berperang melawan AS dan bergabung bersama Jepang melalui perjanjian tripartit bersama Jepang. Tujuan utamanya untuk membatasi intervensi AS dalam konflik di Eropa. Setelah serangan itu, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris yang memimpin negara persemakmuran Inggris tentunya bersekutu dan membentuk aliansi yang begitu besar disebut Big Three.
Big Three ini kemudian memimpin kekuatan penuh pasukan sekutu di dalam Perang Dunia Kedua. Nah, sebetulnya kegemparan yang muncul setelah serangan 1941 ini terdapat banyak teori-teori yang memandang miring ataupun mungkin bisa juga dianggap sebagai teori konspirasi terhadap serangan Jepang di Pearl Harbor ini. Karena bagaimana mungkin negara sebesar Amerika Serikat ini tidak mengetahui akan terjadinya serangan yang begitu memporak-porandakan Amerika. Salah satu teori mengatakan bahwa sebetulnya AS telah mengetahui serangan tersebut. Tapi sayangnya, Presiden saat itu, Roosevelt, tidak menanggapi serangan yang ada. Teori beranggapan bahwa sebetulnya Roosevelt ingin membantu Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang memiliki hubungan erat bersama Amerika dalam peperangannya bersama melawan Jerman. Tapi teori ini beranggapan bahwa sebenarnya Amerika ini hanya mencari-cari alasan agar bisa ikut dalam perang dunia. Saat itu warga Amerika itu nggak mau ikut perang dunia. Seperti yang gue bahas sebelumnya, mereka ingin hidup damai. Mereka menganggap perang itu adalah kesia-siaan, dan memang perang adalah kesia-siaan. Tapi Franklin Roosevelt dalam teori ini mencari-cari alasan agar bisa ikut dalam perang dunia kedua. Teori kedua mengatakan bahwa Inggris sebenarnya yang tahu. Jadi ada dua teori tadi yang gue bahas. Teori pertama, Amerika tahu tapi mencari alasan agar dapat ikut perang dunia kedua. Dan teori kedua ini mengatakan bahwa Inggris sebenarnya tahu terhadap serangan itu, tapi tidak memberitahu kepada pihak Amerika. Kenapa demikian? Karena Inggris saat itu sedang berada di bawah tekanan berat oleh tentara Nazi Jerman bersama sekutu mereka Italia. Jerman yang saat itu sangat powerful, sangat berkuasa, bahkan dapat dengan mudah merangsak masuk ke daerah wilayah seluruh Eropa dalam waktu sekejap. Rusia saat itu masih bernama Uni Soviet tidak dapat berbuat banyak karena pada saat itu Joseph Stalin sedang memimpin negara yang tidak baik-baik saja. Makanya saat itu, saat penyerangan Jerman menuju Uni Soviet, Rusia cukup kewalahan atau Uni Soviet cukup kewalahan karena serangan Jerman begitu sadis, begitu gila, dan begitu barbar. Sehingga banyak teori yang beranggapan bahwa Inggris ini sebenarnya sudah mengetahui mengenai serangan Jepang yang akan diluncurkan ke Pearl Harbor atau pangkalan Amerika Serikat di Pasifik. Tapi mereka sengaja ingin mengajak Amerika untuk terlibat Perang Dunia Kedua dan membantu mereka setidaknya untuk menyelesaikan perang dan dapat memenangkan perang itu sendiri. Kemenangan bagi Jepang dalam penyerangan Pearl Harbor tersebut sebetulnya hanya sesaat. Karena menurut informasi sejarah, infrastruktur dan fasilitas logistik Amerika tidak sepenuhnya tersentuh dalam serangan Pearl Harbor tersebut dan membantu pasukan mereka untuk pulih dalam waktu beberapa bulan saja. Tentara AS yang sudah pulih pun melakukan serangan balasan kepada Jepang dengan diawali meletusnya perang Midway yang berlangsung selama 4 Juni 1942 hingga 7 Juni 1942. Tak sampai di sana, kemarahan Amerika terhadap Jepang berujung pada serangan-serangan mereka terhadap Jepang. Amerika membombardir puluhan kota di Jepang. Misi balas dendam ini berujung pada sejarah yang sangat kita kenal dan sangat kita ingat sampai sekarang. Karena sejarah ini pun berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menggunakan bom nuklir. Tentu sejarah kelam ini sekarang tinggallah sejarah, dan Amerika serta Jepang pun sekarang itu sudah menjalin hubungan yang sangat baik. Ya, salah satunya adalah akibat ditandatanganinya perjanjian menyerah tanpa syarat dari Kekaisaran Jepang terhadap Amerika. Jepang yang saat ini telah lepas dari perjanjian tersebut karena ya dalam semasa perjanjian setelah perang, Jepang ini mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat sehingga mereka sebetulnya tidak dapat begitu eksploitasi sumber daya mereka. Dan sebetulnya saat ini juga Jepang ini masih terseok-seok dalam membangun kekuatan tempur mereka. Tapi negeri matahari tersebut belakangan sudah mulai bangkit semenjak berakhirnya sanksi dari Amerika tersebut.
Nah, kekuatan Jepang ini selanjutnya adalah menjadi salah satu otot Amerika di wilayah Asia yang berhadapan langsung dengan sang naga, Cina.